Nah, adsorben apa yang biasanya digunakan dalam kromatografi kolom? Yaitu silika gel dan alumina. Ukuran partikel dari adsorben akan sangat mempengaruhi bagaimana eluen bergerak. Semakin kecil ukuran partikel, semakin lama proses penurunan eluen dari atas ke bawah. Karena pada partikel yang ukurannya lebih kecil, maka pelarut itu akan turunnya lebih lama. Oleh karena itu biasanya dibantu dengan vakum atau dikasih tekanan, sehingga laju penurunan pelarut itu bisa lebih cepat. Nah, selain silika gel dan alumina, ada adsorben lain yang biasa digunakan. Ada magnesium silikat, kalsium sulfat, dan serbuk selulosa. Nah, serbuk selulosa ini adalah salah satu contoh jika digunakan sebagai fase diam itu akan jadi kromatografi fase terbalik ya, di mana fase geraknya itu lebih polar dibanding fase diam. Pemilihan pelarut juga menjadi komponen penting dalam proses kromatografi kolom. Jadi kita harus bisa memilih pelarut yang tidak terlalu cepat turun juga tidak terlalu lambat ya, karena tidak efisien secara waktu. Biasanya pelarut yang sangat atau terlalu polar itu turunnya cepat. Kenapa turunnya cepat itu nggak boleh? Karena kalau turunnya terlalu cepat, itu pemisahan yang terjadi itu tidak akan sempurna. Tapi ibaratnya kalau terlalu lambat, kita juga nggak efisien secara waktu. Jadi kita harus bisa memilih pelarutnya yang pas waktunya, tidak terlalu cepat juga tidak terlalu lambat turunnya. Gimana caranya kita memilih pelarut biar gak terlalu cepat atau terlalu lambat ya? Biasanya kita uji coba dulu pakai kromatografi lapis tipis, misalkan dengan eluen yang sama. Jika RF yang didapatnya itu rentang sekitar 0,8 sampai 0,2 ya, 0,2 sampai 0,8 itu biasanya berarti si eluennya bisa cocok dipakai ke kromatografi kolom. Nah, ini contoh-contoh pelarut yang biasa digunakan ya. Ada ether, metanol, etanol ya, macam-macam. Pelarut-pelarut yang bisa digunakan untuk elusi atau pengembangan kolom. Apa aja syarat-syarat adsorben dan pelarut? Adsorben itu yang pertama harus memiliki luas permukaan yang besar. Terus yang kedua harus mudah diregenerasi atau dipisahkan karena zat aktif itu akan menempel di adsorben. Kemudian yang ketiga harus memiliki daya serap yang baik. Sedangkan untuk pemilihan pelarut itu harus berdasarkan sifat kepolaran dan kelarutan. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sebelum kita mencoba pelarut ke kromatografi kolom, kita harus terlebih dahulu mencoba dengan KLT untuk memastikan apakah eluen ini bisa dipakai nggak di kromatografi kolom. Jadi ketika misalkan eluen atau pelarutnya bisa menghasilkan RF 0,2 sampai 0,8, otomatis bisa digunakan komposisi pelarutnya di kromatografi kolom. Berikut contoh lain ya, adsorben dan fase gerak yang biasa digunakan di kromatografi kolom.